diwaringi sebentar sekali lagi syukran barakallahu. Sekali lagi yang menginginkan kita berjumpa kembali, yang mengayunkan tangan kita sampai memelekkan mata kita, sampai bisa bergerak bibir kita, semuanya kembali kekuatan siapa? Kekuatan siapa Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada request tema jenengan, yaitu pesan apa sih kira-kira dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin terkait kebakaran besar di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Maka tengah perjalanan dari Depok mikir kira-kira apa sih disampaikan. Moga-moga sedikit banyak Al-Fakir sampaikan membawa faedah manfaat, khususnya pribadi saya dan panjenengan. Amin Allahumma. Pertama, apapun yang terjadi di langit maupun di bumi, bahkan bahasa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada daun yang jatuh mengenai tanah kecuali semuanya kehendak siapa? Allah. Ilmune Allah, kodok ketetepane Allah, takdire Gusti Allah. Itu yang pertama. Artinya jika kita melihat media sosial, mendengar kabar kecil sekalipun apalagi dahsyat seperti di Los Angeles, berarti tak lain tak bukan sebagai orang beriman sebelum nabrak sana nabrak sini, mengkaitkan sana mengkaitkan sini, imani dulu itu bagian daripada qada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang saat itu Abdullah bin Abbas isih bocah cilik dibonceng Rasul di belakang, lalu Nabi bersabda, wahai Ibnu Abbas, nggih Kanjeng Rasul, ihfazillah yahfazka, jaga betul ya Gusti Allah, Allah pasti menjagamu. Kemudian ihfaz hududallah tajidhu tujahak, jaga betul aturannya Allah, hak-hak Allah, batasan-batasan atau syariat Allah, jaga betul, pegang betul, rawat betul. Engkau akan temukan Allah di depanmu atau dekat dirimu. Lalu cukup panjang karena 6 baris sekurang-kurangnya seingat saya di kitab Riyadhus Shalihin ada di nomor 63 hadisnya. Pesan Rasul terkait ada kaitannya dengan qada takdir kebakaran dahsyat di Amerika. Rasul bersabda seperti ini, wahai Ibnu Abbas, law ijtama'at al-ummah, andekan orang-orang kumpul jadi siji, bahkan andekan sak Amerika jadi siji, Israel jadi siji, kemudian pengen memberi manfaat kepadamu wahai Ibnu Abbas umpamane, atau pengen ngasih manfaat kepada kamu wahai Filistin umpamane, maka lam yanfa'uk, mereka ora ana apa-apane. Mostro, nggak ada apa-apanya, nggak bakal bisa sedikit pun ngasih manfaat illa bisyai'in kataballahu alaika, kecuali itu memang bakal ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditulis Gusti Allah baru mereka bisa memberi manfaat. Kebalikannya, lau jitama'u, atau mereka kumpul kabeh Amerika Serikat, Israel, pengen memberi madharat kepadamu wahai Ibnu Abbas, konteks mungkin wahai kepada kaum Palestina atau Gaza khususnya, lam yadurruk, ora bakal iso ngasih madharat sekalipun nuwun sewu
Presiden sopo yang gendut kayak bebek itu? Hah? Donald bebek tak kira, Donald Trump. Allahumma sholli ala Muhammad. Andekan nyun sewu nggih. Donald Trump ngancam Timur Tengah, bukan Gaza, Timur Tengah dirubah menjadi neraka. Sekalipun bahasa Rasul tenang, lam yadurruh, ora bakal iso ngasih madharat walau kecil apapun, illa kecuali bisyai'in kataballahu alaika, sesuatu madharat tadi memang ditulis Gusti Allah. Itu secuil hadis menegaskan hadis yang pertama, tidak ada daun yang rontok kecuali dengan izin Allah, ilmu Allah, debu yang terbang pun, bahkan sesuatu yang terjadi di langit kata Rasulullah SAW pun tetap semuanya qada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa yang lain, selain daripada kita menginani itu semuanya sudah ketetapan Allah, keinginan Allah, takdir Allah, dengan seabrek-abrek hikmah, nanti kita bahas itu nanti. Paling tidak kulo jenengan orang beriman tambah iman apa nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Rabb dalam bahasa Arab, kitab akidah apa saja judulnya, kalau menerjemahkan Rabb itu sekurang-kurangnya 3 kata. Pertama, Khaliq, menciptakan yang tadinya tidak ada jadi ada. Yang kedua, Razik atau Rozak, menganugerahi. Yang ketiga adalah Mudabbir, ngatur. Orang ono super maha ngatur baik. Nyun sewu termasuk ancur-ancuri Los Angeles itu tadi, kecuali Rabbul Alamin. Itu semuanya adalah hak Allah Rabbul Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ini malam 27 bulan Rajab. Kok kebetulan request ini yang jenengan cocok. Ada 5 catatan alim ulama. Mengapa ya dalam kehidupan Rasul mesti ngalami Isra Mi'raj? Ternyata di antara 5 tujuan atau hikmah penting adalah linuriyahu min ayatina. Ayat-ayat terakhirnya, ujung terakhir dari ayat pertama surat Al-Isra. Allah menghendaki pengen memperlihatkan sebagian ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu baik yo Al-Quran, ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat alam, baik yang dilihat Rasul dari sejak ning donya, burokah, belahan dadakah, kemudian pemandangan di Masjidil Aqsa, lalu naik menuju langit-langit terus Sidratul Muntaha seterusnya. Itu bagian dari ayat-ayat Allah. Ternyata tujuannya apa? Agar kanjeng Nabi tambah iman, tambah tauhid, tambah madhep taqarrub karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sama, Pak, Bu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Anak cilik pun hafal insya Allah ayat ke 90 ayat ke berapa ini? Pokoknya 11 ayat terakhir daripada surah Al-Imran. Berarti ayat ke 199 ya. Boten panjang kalam. Apa yang ada di langit maupun bumi ciptaane Allah, langit maupun bumi, kejadian langit maupun kejadian bumi, pergantian malam siang malam, semuanya itu dikehendaki oleh Allah agar menjadi ayat-ayat bagi menungso sing piye. Kata Imam As-Sawi dalam tafsir As-Sawi, memiliki akal sempurna. Kalau tafsir Jalalain Syah Al-Mahalli maupun As-Suyuti berkata liulil albab itu maksudnya wong sing duwe akal. Kejadian kebakaran dahsyat di Amerika Serikat itu Allah seolah-olah menghendaki dari ayat tadi
kita ini jadi orang yang punya akal. Syukur-syukur akal waras, akal sempurna. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita nanya, Ustaz, ayat iku apa? Al-Quran ayat, alam ayat, kejadian juga ayat. Ya, pernah saya sampaikan, Imam Al-Baghawi, ulama mazhab Syafi'i, ahli tafsir abad ke-6 Hijriyah. Kalau nggak salah 606 Hijriyah wafat beliau di ujung-ujung. Beliau berkata, dan ini juga menjadi rujukan Ustadz Adi Hidayat ketika mendefinisikan ayat Allah itu apa tak arti ini. Ayat dalam bahasa memang alamat, wasilah, petunjuk, marka, perantara, itu dalam bahasa. Tapi dalam istilah atau makna atau syar'inya adalah semua wasilah, marka, petunjuk, alamat tidak semuanya disebut ayat. Disebut ayat khusus manakala petunjuk tersebut menjadikan kula jenengan tambah tunduk karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rasul nemu puluhan ayat Allah Isra Mi'raj. Kita yang melihat Los Angeles atau mereka yang ngalami nyuwun sewu, siapapun kita, siapapun mereka, tetap yuk jadikan ayat Allah. Maksudnya piye? Tambah tunduk, tambah dekat, tambah mantap karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nyuwun sewu, Bu, alhamdulillah masih hidup jamaah, panjang umur, sehat walafiat, duitnya berah insyaallah. Ya Allah, jenengan saya ketahui epiek ngaji, di mana ada banner pengajian di Al Hidayah di masjid-masjid sebelah, pokoknya nggak kenal waktu. Di sela-sela kesibukan, alhamdulillah jenengan sibuk ngaji, ngalor ngidul, ngetan mulon. Tujuannya itu bukan sekedar tambah ilmu, bukan. Tapi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, supaya jenengan itu loh dadi wong alim. Lah tujuane alim itu apa? Ilmune tembus ning ati, tunduk khasyah karo Gusti Allah. Ini PR buat saya. PR buat panjenengan, ngalor ngidul mulon ngetan boh arti wayah ngaji tujuannya agar tambah cakep. Kalau memang jenengan baca Al-Quran, kalau memang jenengan bahas tema ABC, menjadikan jenengan tambah eleng karo Gusti Allah, tunduk rendah hati karo Gusti Allah, nah itu baru berhasil manfaat. Alhamdulillah. Berikutnya nyuwun sewu, dari segi dahsyatnya kebakaran, di situ ada angin. Teringat di dalam Al-Quran spontan, Mbak, di perjalanan saya ingat, kalau nggak salah surah Al-Ahqaf, cuman ayat berapa saya lupa. Wadhkur akha 'ad. Mohon izin saya buka nggih. Pokoknya sebelah kanan paling atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur akha 'ad. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja diperintah oleh Allah eling cerita, eling kejadian, lalu ambillah pelajaran. Buat kita pun sama. Kenapa akha 'ad? Saudaranya kaum 'ad yaitu Nabiullah Hud alaihissalam. Karena sepintas Pak, menurut amatan Al-Fakir mirip kejadiannya. Baik api yang menyambar, api yang melangit, api yang seperti pindah terbang, kemudian ada angin topan, bla bla, mirip dengan kejadian kaum 'ad. Kaum pertama yang mutawatir, yang memviralkan nyembah berhala. 'Ad bin siapa itu? Bin Aus, bin Aram, bin Syam, bin Nuh. Tidak panjang kalam, kita teruskan. Idh anzara qaumahu bil ahqaf, yaitu ketika Nabi Hud alaihissalam memperingatkan kaumnya di kota Ahqaf. Ahqaf, kalau orang Yaman Ahqaf, Muhibbin Habaib Ahqaf, Ahqaf, yaitu negeri Yaman.
Memang Ad adalah nggak jauh daripada Ahqaf. Ahqaf itu nama sebuah lembah. Wa qad khalatin nuduru min baini yadayhi wa khalfihi alla ta'budu illallah. Padahal sudah rasul-rasul sebelum Nabi Hud ya sudah memperingatkan mereka jangan sembah kecuali Gusti Allah. Tak panjang kalam deh, langsung saja. Gambarannya kebakarannya miripnya seperti apa Ustaz? Ayat 24. Jenengan nanti bisa dibuka ayat 24 surah Al-Ahqaf. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim. Maka ketika orang-orang Ad yang mohon maaf mendustakan Nabi Hud, menyembah berhala dan lain sebagainya, melihat ono awan, Pak. Awan yang nampak mendekat dan muncul. Arid itu namanya muncul. Seingat saya tafsir Al-Baghawi, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi satu kata, yakni muncul dari berbagai arah-arah langit itu awan-awan gelap. Lalu seolah-olah mereka itu hayyan, seolah-olah awan itu hidup kemudian menyatu, bahkan bisa seperti merangkak menyambung dengan yang lainnya. Lalu menjadi gumpalan awan yang besar sekali. Tambah sombong kaum Ad kepada Nabi Hud. Hud, ada apa wahai kaum Ad? Tuh lihat, awan besar gelap makin mendekati kita. Ahqaf ya kaum Ad. Kamu kan mengancam bahwa nggak lama pasti ada azab Allah datang kepada kalian. Itu bukan azab yang datang, tapi ternyata mustaqbila audiyatihim, mendekati lembah-lembah mereka, mendekati rumah-rumah mereka, pertanian mereka. Ustaz, ceritanya piye histori ini? 3 tahun, qila 4 tahun diuji oleh Allah kaum Ad kekeringan, nggak ada air, mulai kelabakan kacau luar biasa. Walaupun sebetulnya nggak jauh juga, Yaman kan dari Saudi nggak jauh daripada lautan. Nyun sewu 3-4 tahun paceklek kekeringan total. Kemudian nyun sewu kaum Ad disuruh atau didakwahi oleh Nabi Hud agar kembali ke Allah. Orang peduli, nggak ini sementara. Kalau kita minta sama berhalanya ono telu, Pak. Ono berhala namanya Samud, Hira, Syamda, itu 3 berhala besar di kaum Ad yang terkenal. Kami akan dikabulkan doanya oleh 3 berhala kami. Minta terus. Akhirnya muncullah awan itu enteng-entengan, petentengan sombong. Doamu tentang azab untuk kami nggak terjadi. Yang terjadi adalah awan membawa hujan. Qalu, mereka berkata, hadza 'aridun mumtiruna. Ini awan yang nampak dan berkumpul jelas bakal ngasih hujan. Kata orang Ad sombong. Ustaz, emang ada kemiripan dengan orang-orang Amerika kemarin? Kira-kira Donald Trump kemarin sombong atau tidak? Sombong. Bahkan sebulan beberapa hari, mungkin hampir sebulan setengah, kumpul para artis-artis internasional. Berkatalah si host pembawa acaranya, ini kota Los Angeles adalah kota terkaya di dunia, meskipun secara browsing adalah terkaya nomor 3 sak donya, tergagah nomor 5 sak donya, mengalahkan Eropa. Dan gemerlapnya itu loh, gedung-gedung pencakar langit, keindahannya luar biasa, sampai terucap ini tuh kan hasil karya menungso, nggak ada kaitannya Tuhan. Inilah kota yang tidak bertuhan, kan seperti itu.
Ya Allah ya salam. Mulai ngait-ngait ke sombonge. Atasane sombong, rakyatnya sombong. Ya wes mirip kesombongane kaum Ad plus mendustakan Allah dan mendustakan Nabiullah SAW serta kemusyrikan, kedzaliman. Apa yang terjadi? Dibantah oleh Allah, bal huwa masta'jaltum bih. Nabiullah Hud disuruh menyampaikan bal la. Justru awan gelap yang membesar makin mendekati rumah peternakan dan sawah kalian itu adalah, mohon maaf, masta'jaltum bih, yang kalian inginkan segera. Apa itu? Azab. Mereka kan ngancam, coba kalau kamu benar-benar Nabi Allah, kalau memang agamamu benar, bukan agama kami, nenek moyang kami menyembah berhala, yang benar, maka coba kamu minta azab. Ditantang terus. Akhirnya gedeg Nabi Hud minta sama Allah, datangkan azab. Kapan? Hud kapan? Baru di ayat 23, innamal ilmu indallah. Kapan-kapan ya urusan Gusti Allah. Nyombong, kemudian ngeletrek, rihun fiha adabun alim, tibalah saatnya rih. Ternyata Pak, angin topan, angin besar, fiha di dalamnya adab, siksa alim yang menyakitkan. Tafsir-tafsir tadi sekurang-kurangnya At-Tabari, Al-Baghawi, Al-Qurtubi, awan gelap mendekat ke bawah angin, dikira keluar air, Pak. Ternyata keluar apa kira-kira? Api. Jelas. Keluar api, Pak. Percikan api menyambar kemana-mana. Udan api, Pak. Bukan biu api, tapi udan itu api. Kita percaya nggak percaya koyo editan kemarin umpamane. Orang apa editan terserah. Tapi Al-Quran dan tafsir sudah mencatat awan, kemudian hujan api yang seolah-olah nyambung langit dengan tanah, itu sudah pernah terjadi di zaman kaum Ad. Sallu ala Nabi Muhammadin. Kuasa siapa Pak? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Mendung, hujan api lalu diganti dengan angin topan, hasilnya piye? Menghancurkan segala sesuatu bi amri rabbiha, karena ketetapane atau perintai Rob mereka. Robnya yakni Rob angin tersebut atau Rob awan tersebut. Fa asbahu, mereka berubah, atau kaum Ad, tanah Ad berubah. Berubah apa? La yura, tidak kelihatan lagi sudah. Kemegahan ora ana, peternakan ora ana, pesawan ora ana, omah wis ora ana, hancur. Illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Imam Al-Baghawi lebih condong tempat tinggal mereka ini bukan tempat tinggalnya orang kafir kaum Ad, tapi Nabiullah Hud dan orang-orang yang beriman. Kemarin di TikTok, YouTube, Instagram, setengah gram, seperempat gram, seperenam gram. Ada enggak satu rumah, dua rumah yang selamat? Ada enggak? Ada. Enggak heran, saya enggak heran. Karena memang di situ ada orang beriman, ada yang mencintai Al-Quran. Kuasa siapa? La haula wa la quwata illa billah. Mirip la yura illa masakinuhum, kecuali maskan orang yang beriman kepada Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes koyo-koyo masuk akal dari kejadiannya, koyo api meloncat ke atas, loncat ke sana. Aku kaget. Quran sudah berbicara tentang itu ribuan tahun yang lalu. Kadzalika najzil mujrimin. Pelajaran diantaranya yang kedua adalah yang demikian itulah bagian kecil kami Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang mujrimin, pendosa. Mujrimin kriminal, mujrimin calon-calon ahli neraka. Tafsirnya seperti itu. Masya Allah, artinya selain daripada ketetapan Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua apa? Wes itulah gambare. Wong sing akeh dolime,
Dolim terbesar itu apa? Musyrik kepada Allah. Berikutnya apa? Baru kepada menungso. Apakah kaitannya dengan kesombongan dia? Kota ini megah karena tangan kita sendiri, nggak ada campur tangan Tuhan. Atau kesombongan dia merasa paling gagah kuat, pengen menjadikan Timur Tengah neraka. Ustadz, kaum Ad sama nggak kuat? Coba cek sejarah kaum Ad itu termasuk kuat-kuatnya menungso zaman itu, paling kuat, termasuk pintar, pusat kebudayaan, pusat kekayaan, wes suge-suge tempat Ad zaman itu. Subure luar biasa awal-awalnya. Bahkan fisiknya lebih gagah, lebih gede daripada yang lain. Wes mirip lah. Tapi karena menjadikan kesombongan, aduh kalau Gusti Allah ya sudah, kadzalika najzil mujrimin. Kami hukum mereka hancur sudah selesai. Ngoten nggih? Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Yang ketiga, mungkin pelajarannya bisa kita ambil. Kalau yang kedua kan kaitannya menungso sing bejat atau bajingan tenge, hati-hati, hati-hati. Rak lama hancur wae. Yang ketiga adalah terkait kaum muslimin di Gaza khususnya dan kaum muslimin di Timur Tengah, negeri Syam pada umumnya yang pengen dihabiskan oleh Israel maupun Amerika, nyuwun sewu. Ini adalah gambaran simbol kesabaran, Pak. Simbol kesabaran, simbol keteguhan hati, simbol orang goyah dari bela agamanya Allah. Bukan hanya bela diri loh ya, bukan hanya bela diri, tapi bela agamanya Allah, bela kemanusiaan, bela Masjidil Aqsa, bela banyak hal. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di hadis tadi panjang tadi, wa fi riwayatin hadis At-Tirmidzi, soalnya riwayat At-Tirmidzi seperti ini. Di ujung Rasul menyampaikan pesan, wahai Abdullah bin Abbas, andekan orang-orang kumpul pengen memberi manfaat kepadamu, nggak bakal hasil kecuali ditulis oleh Allah, dan mereka nggak bakal bisa memberi manfaat kepadamu kecuali ditulis oleh Allah. Di ujungnya Bapak Ibu Rasul bersabda, sesungguhnya inna nasra fa'lam sadari, ngerteni, alimo, atau ambil pelajaran wahai Ibnu Abbas, termasuk kita-kita jamaah Masjid Jami Al-Hidayah. Inna nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah itu biasanya datang ketika kesabaran itu benar-benar wis terlatih, teruji, mentok luar biasa. Insya Allah ada pertolongan Allah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa innal faraja ma'al karbi. Sesulit apapun pasti di situ ada solusi. Pertama, kesabaran itu selalu disertai apa tadi? Pertolongan. Yang kedua kata Nabi di ujung hadis, kesulitan apapun pasti disertai pula solusi. Yang terakhir, ma'al usri yusra. Inna ma'al yusri yusra. Itu yang ketiga pesan Rasul. Setiap kesulitan-kesulitan pasti ada jutaan banyak kemudahan Allah SWT. Siapa yang nggak tahu? Bukan lagi puluhan tahun hitungan usia kita, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Baitul Maqdis, negeri Syam pada umumnya, sejak Nabiullah Musa di Al-Quran itu memang sudah seperti itu. Perang-perangan, genjatan-genjatan, kezaliman, rakorwan. Kalau hitungan kita kan puluhan tahun tercekik, tertindas, terdolimi, dari buah kesabaran Allah kirim pertolongan. Gak harus pertolongan itu dibawakan, mohon maaf, persenjataan, makanan, tidak, tapi kubu lawannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi ke sana, boleh jadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting pelajaran buat kita, ketika terdolimi, sabar, nikmati kesulitan itu. Insya Allah ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kalah pentingnya jamaah yang dimuliakan Allah. Nomor yang keempat, sekurang-kurangnya pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Nggak ada sesuatu
tanpa nggak ada sesuatu titik finish kecuali semuanya perjuangan. Nyuwun sewu, Pak. Kalau Sayyidina Buraq alaihi salam dengan perjuangannya ingin dapat syafaat Rasul, ujung-ujungnya pengen masuk surganya Allah, itu menjadi tunggangannya banyak nabi, banyak rasul sebelum Nabi Allah Muhammad SAW. Coba saya kaitkan dengan ayat Allah Isra Mi'raj dengan kaitannya perjuangannya ibu-ibu Filistin, anak-anak Filistin, perjuangan Filistin. Buraq pertama kali berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin nanya, Buraq itu diem, bahagia, nangis, atau bagaimana sikapnya? Ada yang tahu? Apa bapak-bapak? Buraq kira-kira seneng atau bagaimana? Pergi, betul. Bahasa hadisnya yafir, lari cepat dalam keadaan nangis. Saya ulangi lagi, Buraq mungkin tidak banyak orang pun mengetahuinya. Buraq pertama kali ketemu Nabi justru menangis, lalu lari secepat mungkin. Dengan kecepatan masyhur hadisnya, sekali langkah itu Buraq hafirnya maka melebihi mata memandang. Sejauh mata jenengan memandang langit, memandang ufuk, 2 kilo, 3 kilo tembus sana, masih cepat Buraq sekali langkah. Secepat-cepatnya lari, ternyata jenderal malaikat yaitu Jibril, ketangkap, dibawa di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ditegur, hei Buraq, kenapa engkau berbuat seperti itu? Tidakkah engkau paham tentang kemuliaan Rasulullah SAW? Masih diem, nggak bisa bicara. Jibril berusaha menyadarkan, ketahuilah kemuliaan Kanjeng Rasul SAW. Andaikan kemuliaanku Jibril, kemuliaan para malaikat-malaikat tak terhitung jumlahnya kumpul jadi siji, pengen nyandingi, pengen nyaingi kemuliaan Rasulullah, tidak akan pernah mampu, kata Jibril alaihissalam. Nggak pernah mampu, saking mulianya Rasulullah. Baru komen Buraq, laqad alimtu ya Jibril, lam sungguh kot pasti, aku pasti ngerti, sadar ini orang mulia ini nggak keturunan. Nah kenapa engkau lari dari Rasulullah SAW? Beliau menjawab masih nangis, astahi minhu, aku isen sama Rasulullah, aku malu sama Rasulullah, aku merasa deket-deket saja orang pantas, aku rak pantas deket-deket sama Rasulullah, apalagi menjadi tunggangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana mukaku? Apa yang aku banggakan? Amal apa? Perjuangan apa yang aku banggakan di hadapan Rasul? Inilah hati ini sing resik, Pak. Hati ini sing rendah hati itu seperti ini. Jenengan pernah lihat nggih di YouTube, TikTok atau apa saja lah. Ketika wawancara langsung kepada ibu-ibu yang mohon maaf, keluarga besarnya habis-habis dibantai orang Israel, dibantu Amerika. Saat ditanya, wahai bunda, apa sikapmu ketika mohon maaf jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di depan Anda? Kira-kira nangis atau tidak sang bunda? Nangis, Pak. Anak cilik pun nangis karena hati ini koyok-koyok nggak seperti hati kita, Pak. Nangis. Kalimatnya apa? Astahi minhu. Aku malu sama Rasulullah. Aku malu sama Rasulullah. Malu kenapa? Apa yang sudah aku perbuat? Perjuangan apa yang aku bisa banggakan di hadapan Rasulullah? Yang ada masih banyak dosa selama ini. Walaupun Pak, walaupun mungkin dari sejak lahir sampai sepuh ancur-ancuran, uripe melarat, dirongrong tanah raka ruang, tapi ternyata
Apa yang perlu aku banggakan dari Rasul? Yang ada apa kalimatnya? Sa'aba'atu minhu. Aku akan menjauh dari Rasulullah, merasa malu sekali. Paling mentok-mentoknya berani ngelirik, ya Allah mulianya Rasulullah, ya Allah Gusti, kira-kira aku pantas gak ya dapat syafaati Rasulullah gitu. Ini kalau hati ini sih bener-bener khuduk, khusyuk, tunduk, mantep karo Gusti Allah. Shallu ala Nabi Muhammadin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Pelajaran artinya bukan satu orang. Saya dapati beberapa ibu, beberapa anak kecil pun hati ini luar biasa. Yuk tamparan buat ulo jenengan. Kalau pengen dekat dengan Rasulullah, terus istiqomah perjuangannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai-sampai Buraq terakhir berkata, sebelum Rasul naik Buraq berkata seperti ini. Ya Rasulullah, ya wahai Buraq, boleh aku ngutarain sesuatu? Ya. Mundu an khuliqtu, sejak pertama kali aku, kata Buraq, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku terus berdoa kepada Allah, terus berdoa sama Allah. Apa doamu wahai Buraq? Buraq mengaku, ya Rabb, inni uhibbu an akuna fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pengen ya Rabb, aku ini loh Buraq dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Pak, Bu, perjuangannya ya orang luar biasa, jasanya luar biasa. Orang duwe maksiat Buraq, doanya itu luar biasa, pengen dapat syafaat Rasul. Itu kan pelajaran buat kita. Lewat lisannya Buraq, yang kita butuhkan di akhirat itu namung loro, rahmati Allah jika pantas dapat melalui tawassul wasilah amal perjuangan kula. Nah kalau nggak dapat, yang kedua syafaatnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo kalau nggak keberatan saya ajak sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafiqaini, ya Mu'ayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Monggo semuanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kelima yang mungkin bisa kita ambil pelajaran adalah super power negara sak donya kala ini, zaman ini, Amerika Serikat piye-piye kecil di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan api. Ujian buat kita pelajaran selain itu lagi, nyuwun sewu tak rembetke. Ya Allah, kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Terus, Ustaz, kok masih ada banyak raja yang zalim, presiden zalim, pejabat zalim, tapi kok tetap masih urip? Orang binasa-binasa koyok nih Amerika itu. Bahkan perasaan
tambah makmur aja hartane dan jabatane. Yes. Ayat ke-44 Pak. Monggo dibuka kalau perlu diapal 44 surah Al-An'am kalau tidak salah. Sebelum Rasul pernah membacakan ayat ke-44 surah Al-An'am, Rasul berbicara seperti ini. Wahai Abu Hurairah, idza ra'aitallaha yu'ti 'abdan ma yuhibbu wa ma yuhibbu wa ma yuhibbu. Jika engkau melihat Allah memberi seseorang apa yang diinginkan, Allah kasih. Apa yang diidolakan, Allah kasih lagi. Apa yang diidam-idamkan, Allah kasih lagi. Wa huwa muqimun 'ala ma'siyati. Namun ia pada jalan maksiat. Loh, perasaan maksiate ra karuan. Bunuh wong iya, mabuk iya, wedoan iya, tapi kok perasaan terus tambah makmur, perusahaan tambah gede umpamane. Fadzalika istidrajun minallah. Kata Rasul, itu adalah istidraj dari Allah. Sengaja Allah ngelulu supaya apa? Tambah ajur mumur ning akhirate. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang mungkin bisa kita ambil pelajaran yang ke-6 Pak. Kalau nggak salah di surah As-Sajdah ada kalimat walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Terkait umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah, ataukah kebakaran yang terjadi di Amerika Serikat, nyuwun sewu, mirip dengan ayat ini pesannya, sungguh kami rasakan azab yang dekat dengan berbagai macam. Dekat itu mohon maaf, kaum Samud dihujani batu, dijungkir balikkan, kaum Ad dihujani api, lalu angin topan dan macam-macam nggih. Mirip di Los Angeles itu, nyuwun sewu, bahasa Allah dunal adzabil akbar. Itu belum loh ya, siksa yang jauh lebih besar di akhirat. Dengan kata lain yang ke-6, kita imani Pak, jika memang itu hukuman, saya ulangi lagi, jika di Los Angeles itu adalah hukuman karena kezaliman mereka yang tidak beriman, zalim kepada Allah, zalim kepada kaum muslimin, yakinilah itu kira-kira dahsyat atau belum dahsyat? Sangat amat belum dahsyat jika dibandingkan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Mana dalile? Ayat ke berapa? 21 mungkin, 21 surah As-Sajdah. Masih ada waktu Ustaz? Berapa jam lagi? Hah? 10 menit. 10 jam. Allah, Masya Allah. Kopi mana kopi? Masya Allah ini. Mohon maaf, kopi belum diminum Ustaz. Ya, sampai adem ini Allah. Monggo dilihat, Bismillah. Oke. Yang ke-7 barangkali manfaat. Udah. Loh, katanya 10 menit. Alah walas. Kapan-kapan lah lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Muga-muga manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Walaupun mohon maaf gaduh-gaduh, mudah-mudahan manfaat dan dimaafkan. Ngoten nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah. Astaghfiruka ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.